Chapter 161 Book 7. B7C14, para tamu dari semua sisi. Stellar Tower memiliki tata letaknya seluruhnya berdasarkan formasi stellar surgawi. Tidak hanya diisi dengan banyak energi suci alami, itu bahkan mengumpulkan sinar matahari, cahaya bulan dan cahaya bintang. Tempat paling mempesona di Stellar Tower adalah pusatnya, Sun Moon Hall. Ini adalah tempat di mana wali, pemimpin perusahaan, dan pemimpin pasukan bertemu dengan tiga master menara. Sun Moon Hall tidak memiliki atap. Dengan melihat ke atas, seseorang dapat melihat bintang yang tak terhitung jumlahnya menggantung tinggi. Area di belakang kursi tiga menara master pada platform yang ditinggikan di aula bahkan bersinar dengan sinar matahari dan sinar bulan sepanjang waktu. Ketika seseorang melangkah ke Sun Moon Hall, mereka akan merasa seolah-olah mereka telah memasuki dunia yang berbeda. Ini sangat fantastis. Sudah hampir 2 tahun sejak selesainya Menara Stellar. Selama 2 tahun terakhir, Stellar Tower telah memasuki operasi rutin sepenuhnya. Paman Lan, Nona Lear, Yan Zi dan yang lainnya dari jurang sering datang ke sini untuk berjalan-jalan dan Qin Yu menyambut mereka dengan gembira. Saat ini, di Sun Moon Hall of Stellar Tower. Pada platform yang ditinggikan di aula, Qin Yu duduk di tengah sementara Hou Fei dan Hei Yu duduk di kedua sisinya. Di belakang mereka bertiga adalah sinar matahari dan sinar bulan yang dikumpulkan oleh formasi stellar surgawi. Lampu-lampu ini bersinar tinggi ke udara, memberi tiga master menara aura dominasi. 8 penjaga, 30 pemimpin perusahaan dan 300 pemimpin pasukan berdiri dalam 2 baris di sisi kiri dan kanan aula. Qin Yu selalu berpikir bahwa Sun Moon Hall ini bahkan lebih mewah dan juga lebih mengesankan daripada ruang audiensi kekaisaran di benua Qianlong. Di aula ini, dengan cahaya bintang menggantikan langit, sinar matahari dan sinar bulan menjadi latar belakang dan energi suci mengambang seperti awan dan kabut. Bawahannya semua terlihat seperti makhluk abadi. Tuan pertama, Tuan 2, Tuan ketiga. Petik 2 titik. Lebih dari 300 Xiuyaoas semuanya membungkuk dan berteriak dengan hormat. Suara mereka bergema di aula. Setelah mengatakan demikian, mereka memandang Qin Yu dengan hormat, menunggu perintahnya. Terlihat di mata 8 penjaga dan 30 pemimpin perusahaan sangat panas karena hari ini adalah hari manajer Menara Stellar dipilih. Manajer akan bertanggung jawab atas hampir semua hal sehingga status mereka akan sangat tinggi, lebih rendah hanya dari 3 master menara dan lebih unggul dari 8 penjaga. Secara teoritis, seorang manajer seharusnya sudah ditunjuk sejak lama, tetapi Hou Fei suka mengawasi bawahan sehingga ia telah menjadi manajer sementara selama 2 tahun terakhir. Qin Yu juga tahu temperamen Hou Fei. Memang, setelah keinginan manajerialnya terpuaskan, ia telah kehilangan minat dalam menangani hal-hal sepele itu. Karena itu, seorang manajer harus ditunjuk. Manajer harus mampu dan setidaknya cukup kuat karena mereka hanya akan peringkat lebih rendah dari Tuan Menara. Jadi, para kandidat adalah 8 wali dan 30 pemimpin perusahaan. Tuan pertama, terakhir kali Anda mengatakan ingin memilih manajer. Bolehkah saya bertanya apakah Anda sudah membuat keputusan? Petik 2 titik. Seorang penjaga di sebelah kiri berdiri di tengah aula lalu membungkuk dan berkata. Ini tidak lain adalah Yan Rui, pemimpin 8 wali Stellar Tower saat ini. Setelah mendapatkan kemampuan untuk mengambil bentuk manusia, ia berubah menjadi seorang wanita. Dan dia kuat, bahkan telah mencapai tahap akhir Dongsu. Mendengar kata-kata Yan Rui, wali lainnya dan 30 pemimpin perusahaan semuanya memandang Qin Yu dengan mata menyala-nyala. Qin Yu duduk di tengah, mengenakan jubah hitam. Sebenarnya, bawahannya di Stellar Tower telah menyiapkan pakaian yang sangat mewah untuknya, tetapi dia menyukai beberapa pakaian yang dibuat oleh tuannya Lei Wei di masa lalu. Meskipun jubah yang dibuat oleh Lei Wei terlihat sangat sederhana, mereka jauh lebih nyaman untuk dipakai daripada pakaian mewah yang disodorkan oleh bawahan Stellar Tower. Mereka mungkin tidak terlihat bagus dari luar tetapi sangat berguna di dalam. Tolong jangan cemas, Wali Yan Rui. Kami bertiga bersaudara telah membuat keputusan dan sekarang Tuan Dua akan mengungkapkannya. Qin Yu menatap Hou Fei dengan tersenyum. Segera, lebih dari 300 pasang mata yang ada terfokus pada Hou Fei. Hou Fei tersenyum, menunjukkan giginya, posisi manajer Stellar Tower ini tentu saja sangat penting. Karena itu, kami bertiga harus memilih dengan sangat hati-hati. Ahem, dan sekarang saya akan mengumumkan yang terpilih. Petik 2 titik. Qin Yu tersenyum. Orang Hou Fei ini secara tak terduga bahkan meningkatkan ketegangan.
8 penjaga dan 30 pemimpin perusahaan semua menatapnya. Salah satu dari mereka dapat menjadi manajer, yang kedua setelah 3 menara master. Manajer akan bertanggung jawab atas semua hal biasa sehingga ini adalah pos yang sangat menguntungkan dan menguntungkan. Kakak, manajer ini adalah Zhuang Zong. Hou Fei akhirnya mengumumkan keputusan itu. Zhuang Zong tidak bisa menahan semangat. Dia langsung pergi ke pusat aula dan berlutut, berkata, "Terima kasih atas kebaikan Anda, Menara Master. Aku pasti akan mengatur urusan Stellar Tower dengan baik dan sama sekali tidak akan mengecewakanmu." Suaranya sangat keras karena dia tidak bisa menahan kegembiraannya. Sebagai pemimpin perusahaan, dia sudah memiliki cukup banyak wewenang, tetapi sekarang dia telah melompati 8 wali untuk menjadi manajer, yang hanya berperingkat lebih rendah dari 3 penguasa menara. Jadi bagaimana mungkin dia tidak senang? Ini bukan posisi manajer biasa, tetapi posisi manajer Menara Stellar, yang berada di liga yang sama dengan Azure Dragon Palace, Blue Water Mansion dan Nine Demons Hall. Ia memiliki lebih banyak wewenang daripada posisi pemimpin perusahaan. Hari ini Zhuang Zong benar-benar menjadi sosok yang penting dan berpengaruh. Baiklah, mulai sekarang, Zhuang Zong akan mulai melayani sebagai manajer, kata Qin Yu langsung. Upacara pembukaan Menara Stellar akan datang dalam setengah tahun. Pada saat itu, anggota daerah abadi Penglai, Penjara Iblis Api Ungu, Istana Naga Azure, Istana Air Biru, dan Balai 9 Iblis akan datang untuk memberi selamat kepada kami, oleh karena itu. Begitu Qin Yu mengatakan ini, semua orang di bagian bawah aula memfokuskan seluruh perhatian mereka pada masalah ini. Upacara pembukaan akan menjadi acara besar karena Menara Stellar berada di posisi kekuasaan yang tinggi. Ini akan menyebabkan kegemparan di seluruh dunia Shenzhen di luar negeri. Ketika saatnya tiba, kekuatan besar lainnya semua akan mengirim perwakilan untuk hadir. Acara ini pasti akan menjadi pertemuan besar para pakar dunia Shenzhen di luar negeri. Zhuang Zong, kamu segera membuat pengaturan. Menara Stellar masih memiliki banyak tempat tinggal. Anda harus membuat 5 kekuatan lainnya mengalami kemurahan hati kami, dan pesta untuk hari pembukaan juga harus dipersiapkan sebelumnya. Ini adalah tugas pertama Anda sebagai manajer. Petik 2 titik, kata Qin Yu sambil menatap Zhuang Zong. Dia tidak meragukan kemampuan Zhuang Zong sama sekali dan Zhuang Zong telah mengikutinya sejak lama, oleh karena itu, dia telah memberi Zhuang Zong posisi manajer. Ya, Tuan Pertama, saya pasti tidak akan mengecewakan Anda. Petik 2 titik. Zhuang Zong menjawab dengan suara nyaring dan kuat. Sorot matanya tajam dan tegas. Melihat ini, Qin Yu memberikan senyum puas. Kakak, Zhuang Zong, aku akan datang untuk sering memeriksa. Jika saya menemukan bahwa Anda telah melakukan beberapa hal yang berlebihan maka jangan salahkan saya. Hou Fei mengatakan pada Zhuang Zong dengan tawa yang aneh. Zhuang Zong memberikan jaminan sambil tersenyum, tidak memedulikan kata-kata Hou Fei sama sekali. Meskipun Hou Fei sekarang memungkinkan manajer untuk menangani urusan Menara Stellar karena keinginannya telah terpenuhi, siapa yang tahu kapan dia akan merasa gatal dan datang untuk melakukan cek. Karena itu, Zhuang Zong sebaiknya berhati-hati. Baiklah, itu saja, semua orang bisa pergi sekarang. Petik 2 titik. Dengan jubahnya berkibar, Qin Yu segera meninggalkan aula. Hei Yu, yang telah duduk diam dengan mata tertutup, tiba-tiba membuka matanya. Ekspresi matanya sangat tajam. Melihat penampilan itu, bahkan Dongsu Stadium akhir Yan Rui merasa itu menakutkan. Ini bukan karena sorot mata Hei Yu yang tajam, tetapi karena itu membuatnya merasa seolah-olah jiwanya sedang dilahap. Sejak Hei Yu mulai berlatih dengan tenang di formasi Stellar Surgawi yang besar, dia akhirnya membuat peningkatan lain dengan mencapai tahap akhir Yuanying. Bahkan Hou Fei harus mengakui bahwa dia tidak yakin mengalahkan tahap Yuanying terlambat Hei Yu. Jika Hou Fei mewakili kegilaan dan kekerasan maka Hei Yu mewakili es dan kegelapan. Dengan gerakan tubuhnya, Hei Yu menghilang di aula. Ketika dia mencapai tahap akhir Yuanying, kecepatannya secara tak terduga tidak kalah dengan Qin Yu lagi. Baik Hei Yu dan Hou Fei telah mencapai puncak tahap akhir Yuanying sehingga tidak mungkin bagi mereka untuk membuat terobosan dengan menyerap energi. Sekarang mereka harus menunggu 6-in-9 Heavenly Tribulation. Tidak ada yang tahu kapan mereka bisa merasakan waktu kedatangannya. Setelah meninggalkan aula, Qin Yu melewati berbagai jembatan, bangunan, dan koridor untuk akhirnya tiba di sebuah bangunan bertingkat yang dikelilingi oleh awan dan kabut. Ini tidak lain adalah tempat tinggal Miss Lear di sini.
Yanzi dan Xiao Jin sedang bermain di danau dekat sisi bangunan. Halo, kakak, Qin Yu. Anda harus datang untuk mencari sis Lier, kan? Dia memancing di sana, kata Yanzi sambil tersenyum. Xiao Jin di satu sisi juga mengedipkan matanya beberapa kali. Setelah itu, dia bergerak ke arah Lier dengan matanya. Kamu dua bocah kecil. Qin Yu tersenyum lalu segera menginjak air biru untuk pergi ke paviliun di tengah danau. Setelah Stellar Tower selesai, itu tidak memerlukan mantra pembatas karena formasi Stellar Surgawi yang besar itu secara otomatis menjauhkan air. Interior Stellar Tower benar-benar seperti dimensi baru. Rambut panjang Lier sedikit diikat dengan ikat rambut. Dia mengenakan pakaian putih dan ikat pinggang putih diikat erat di pinggangnya, memperlihatkan lekuk tubuhnya yang menarik. Qin Yu hanya berdiri di paviliun mengawasinya fokus pada memancing sambil duduk di tepi paviliun. Apa yang kamu lihat, Qin Yu? Dia melihat ke belakang dan berkata sambil tersenyum. Senyum itu membuat mata Qin Yu cerah. Aku mengawasimu memancing. Qin Yu tersenyum duduk di samping Lier. Dia selalu merasa bahwa dia sepertinya mengisolasi dirinya dari dunia. Dia sangat ramah pada Yanzi dan yang lainnya, tetapi itu hanya tampilan luar saja. Hanya ketika dia berada di satu tempat bersamanya maka penghalang itu bisa dihilangkan. Lebih parah, kamu tidak pernah menyebut orang tuamu denganku. Bisakah Anda ceritakan sedikit tentang mereka sekarang? Kata Qin Yu sambil tersenyum. Lier kaget. Dia merenung sejenak, yang merupakan pemandangan yang sangat langka, lalu berkata dengan anggukan, ayah saya memiliki posisi yang sangat tinggi. Dia dan yang lainnya selalu berjuang untuk status dan kekuasaan sehingga dia tidak menghabiskan banyak waktu dengan saya sama sekali. Ada sedikit kesedihan di matanya. Jantung Qin Yu bergetar. Dia segera merasakan emosi dan pikiran melonjak dalam dirinya. Apakah dia tidak dalam situasi yang sama? Dia menekan kegelisahan mentalnya dengan upaya dan berkata, sepertinya ayahmu adalah sosok yang penting. Lier berkata dengan anggukan, ya, dia sosok yang penting. Saya sudah melihat banyak orang sejak saya masih kecil dan mereka semua sangat menghormati dan mengaguminya. Tidak ada yang berani mendurhakai dia. Namun ada juga tokoh penting lainnya. Mereka bersaing satu sama lain sepanjang waktu dan bahkan saling bertarung. Saya sudah bosan, jadi saya dan Paman Lan meninggalkan rumah untuk berkeliaran di luar. Petik 2 titik titik. Mungkin itu karena kamu seorang gadis. Pengalaman saya sangat mirip dengan pengalaman Anda, tetapi saya seorang pria. Ayah saya adalah seorang pangeran dari dinasti Chu di benua Qianlong. Dia dengan sepenuh hati ingin membalas dendam dan mewujudkan harapan leluhur kami yang berusia beberapa ratus tahun. Dia fokus pada mengajar kakak dan kakak saya yang kedua dan tidak memperhatikan saya, putra ketiga yang tidak berguna. Tapi aku berbeda darimu. Saya tidak bosan dengan hal-hal itu. Sebaliknya, saya berlatih sangat keras, berhasrat untuk melakukan beberapa hal berguna bagi ayah saya. Petik 2 titik titik. Qin Yu berkata dengan putus asa. Meskipun sudah bertahun-tahun sejak itu, dia masih merasa tidak senang ketika memikirkan apa yang terjadi. Dia tampaknya melihat dirinya sendiri, sebagai seorang anak, di malam musim dingin yang keras, terus berlari sambil membawa beban dan menusukkan jari ke pasir untuk berlatih Iron Sand Palm. Karena aku seorang gadis, mata Lier berkedip dengan sedikit kegigihan. Tidak, pada awalnya aku juga ingin membantu ayah sepertimu, tapi, kemudian sebuah insiden terjadi. Itu membuat saya sedih dan sedih Paman Lan. Matanya penuh rasa sakit. Melihat Lier seperti itu, meskipun Qin Yu tidak tahu apa yang sebenarnya dia temui, dia tahu itu pasti sesuatu yang sangat serius. Oh, seekor ikan mengambil umpannya. Mata Lier tiba-tiba menjadi cerah. Dia menarik kembali pancing dan ikan besar 5-6 jin ditangkap. Baru saja dia tenggelam dalam ingatan dan rasa sakitnya tetapi pada saat itu, karena dia telah menangkap ikan, dia sangat bersemangat sehingga dia tersenyum lebar. Sepertinya dia lupa apa yang terjadi beberapa saat yang lalu. Qin Yu, apakah keterampilan caturmu meningkat? Anda ingin bermain game Go atau catur? Jika itu catur, aku akan memberimu satu benteng, satu kuda dan satu meriam. Jika ini adalah permainan Go, saya akan memberi Anda 4 buah. Lier bercanda pada Qin Yu. Dengan lambaian tangannya, 2 papan catur muncul. Ya, catur dan game Go. Ini. Beberapa saat yang lalu Qin Yu masih merasa nyaman tetapi sekarang dia menjadi gugup. Bermain game-game itu dengan Lier tidak berbeda dengan dibantai. Dia telah memberinya benteng,
kuda dan meriam di catur dan memberinya 4 buah di permainan Go. Meski begitu, dia selalu kalah, dan kalah menyedihkan saat itu. Keterampilannya tidak buruk, tetapi Lier hanyalah pemain yang luar biasa kuat. Qin Yu berani menjamin bahwa bahkan ayahnya Qin De dan penasihat Su Yuan tidak dapat mengalahkan Lier meskipun memiliki keunggulan 4 bagian dalam permainan Go. Berbagai awan indah terbang di atas lautan luas. Mengendarai awan adalah beberapa puluh Siuxianis. Pemimpin mereka tidak lain adalah pemimpin tertinggi wilayah Penglai Abadi, Pendeta Yansu. Orang-orang ini adalah delegasi yang telah dikirim oleh wilayah abadi Penglai ke Stellar Tower. Hari pembukaan Menara Stellar akan datang. Karena Penglai Immortal Region, Purple Flame Devilis Dungeon dan tempat-tempat lainnya semuanya sangat jauh dari Stellar Tower. Itu akan memakan waktu hampir setengah tahun untuk tiba bahkan jika mereka terbang sepanjang waktu. Karena itu, mereka harus berangkat lebih awal dari itu. Ini juga alasan mengapa pada saat itu Qin Yu mengatakan bahwa upacara pembukaan akan berlangsung 3 tahun kemudian. Yang Mulia Yansu adalah pemimpinnya. Di kedua sisinya, ada seorang pria muda dengan rambut merah panjang menyala dan seorang pria muda tampan dengan rambut putih mengalir. Yang Mulia Yansu, bahwa Stellar Tower hanyalah kekuatan Xiu Yao bawah air. Meskipun itu didukung oleh keabadian yang longgar, untuk membuat kita pergi jauh ke mansionnya benar-benar. Pria muda dengan rambut merah panjang menyala mengatakan dengan sedikit jijik. Sebagian besar Siuxianis sangat meremehkan rumah-rumah Xiu Yaoas dan menganggapnya kelas rendah. Pendeta Huotian, tak perlu dikatakan bahwa Xiu Yaoas memiliki selera buruk dalam arsitektur dan hanya dapat membangun hal-hal seperti istana. Bagaimana rumah besar mereka dibandingkan dengan negeri kita yang menakjubkan. Tapi mereka tidak diragukan lagi kuat. Arsitektur hanyalah hal eksternal. Tidak ada yang sepenting kekuatan nyata. Pemuda berambut putih itu berkata. Pemuda berambut merah menyala panjang itu berkata dengan cemberut, Pendeta Di Feng, saya hanya mengatakan bahwa arsitektur Xiu Yaois buruk. Saya tidak mengatakan Ereka lemah. Saya merasa tinggal di tempat seperti itu sangat menyinggung. Petik 2. Pendeta Huotian, Pendeta Di Feng, Anda belum melihat menara Stellar jadi tolong jangan berkomentar sesuka hati, kata Pendeta Yansu acuh tak acuh. Namun, meskipun mengatakan demikian, bahkan dia benar-benar memandang rendah tempat-tempat tinggal Xiu Yaoas. Untuk Siuxianis dan Xiu Moas, mereka benar-benar memiliki hak untuk memandang rendah Xiu Yaoas ketika datang ke kegiatan yang sangat terampil seperti penempaan senjata, pembuatan pil dan pembangunan rumah. Para Siuxianis lainnya semua mulai berdiskusi satu sama lain tentang seberapa buruk tempat tinggal Xiu Yaoas. Kami tiba di Stellar Tower. Pendeta Yansu tiba-tiba berkata. Setiap Siuxianis segera berhenti berbicara. Pendeta Huotian dan Pendeta Di Feng ini terlihat seperti pria muda tetapi sebenarnya mereka hanya sedikit lebih muda dari Pendeta Yansu. Mereka adalah tetua dari sekolah siang dan sekolah lanyang. Pendeta Yansu, Pendeta Huotian dan Pendeta Di Feng dapat dianggap sebagai pengendali nyata dari wilayah abadi Penglai. Beberapa puluh Siuxianis kemudian menyelam ke laut. Air di tempat mereka pergi didorong kembali dan karenanya tidak menyentuh tubuh mereka sedikit pun. Akibatnya, sebuah jalan melalui air muncul. Dengan cara ini, Siuxianis ini terbang sangat cepat menuju Stellar Tower. Chapter 162 Book 7. B7C15/6 Bos Besar. Pendeta Yansu, Pendeta Huotian dan Pendeta Di Feng memimpin beberapa puluh Siuxianis bergegas ke dasar lautan. Saat mereka turun, energi unsur mereka secara otomatis mendorong air, membuat bagian. Hanya dalam beberapa saat, para Siuxianis mencapai dasar lautan dan datang ke Stellar Ridge, yang sebelumnya disebut Blood Red Ridge. Pendeta Yansu berkata dengan acuh tak acuh, semua orang, tempat ini adalah Stellar Ridge, sebuah wilayah dari Stellar Tower. Saya harap Anda semua mengikuti beberapa aturan. Jika tidak, Anda akan memprovokasi Stellar Tower, yang akan sangat buruk. Petik 2. Jangan khawatir, Yang Mulia. Tentu saja kita akan mengingat ini dengan hati-hati, sebagian besar Siuxianis lain mengatakan setuju. Pendeta Huotian melihat sekeliling lalu berkata sambil tersenyum, Pendeta Di Feng, Anda tahu, apa yang saya katakan benar, bukan? Stellar Ridge ini memiliki setidaknya beberapa ratus ribu Xiu Yaoas tetapi arsitekturnya sangat vulgar. Apa mereka tahu formasi? Petik 2. Di wilayah abadi Penglai, Kuil Kingsu adalah pemimpin sementara sekolah siang dan sekolah lanyang adalah yang kedua setelah itu.
Karena pendeta Yansu sangat kuat, status kuil Kingsu secara alami tidak tergoyahkan. Namun, dua tua-tua dari sekolah Xiang dan Lanyang saling membenci seperti api dan air. Pendeta Di Feng berkata dengan senyum acuh tak acuh. Kamu juga tahu ada beberapa ratus ribu Xiu Yaoas di sini. Kan, sekolah dengan murid terbanyak di Penglai Immortal Region hanya mendapat beberapa puluh ribu Siuxianis dan kami mendapat hampir lebih dari 100 ribu total. Tak satu pun dari kekuatan super bawah air Xiu Yaoas saat ini jauh lebih lemah dari kita, dan Azure Dragon Palace dan Blue Water Mansion bahkan sedikit lebih kuat dari kita. Yang mulia Huotian, rasanya tidak penting. Kekuatan nyata adalah, lagi pula, kurasa seleramu tidak begitu bagus. Petik 2. Di Feng, apa yang kamu katakan? Pendeta Huotian segera menjadi marah. Gaun berharga yang dikenakannya dianugerahkan kepadanya oleh markas sekolah Xiang di benua Tenglong. Itu terlihat sangat mengesankan dan jelas merupakan harta karun. Dia umumnya memakainya pada acara-acara penting. Namun, pendeta Di Feng selalu mengatakan bahwa gaun ini terlalu vulgar dan berkelas rendah. Apalagi yang bisa saya katakan? Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa gaun Anda adalah harta? Pendeta Di Feng menyeringai menghina. Tuan-tuan, jika Anda ingin bertarung maka Anda harus menunggu sampai kami kembali. Suara pendeta Yansu menjadi dingin. Baik pendeta Huotian dan pendeta Di Feng segera memberikan ham dingin dan berhenti berbicara satu sama lain. Siuxianis lainnya tidak berani berpadu. Tak lama kemudian, para Siuxianis akhirnya melihat menara stelar di kejauhan. Saat mereka melihatnya, mereka semua tercengang. Wajah mereka penuh dengan rasa tidak percaya. Di kejauhan, Stellar Tower memancarkan sinar matahari dan sinar bulan. Sangat mempesona di dasar lautan, terlihat begitu menarik seperti mutiara yang cerah. Energi suci yang melonjak mengejutkan semua Siuxianis bahkan lebih. Ini adalah Stellar Tower, para Siuxianis yang hadir tidak percaya ini. Di mata mereka, Xiu Yaoas adalah orang barbar karena walaupun kuat, mereka tidak dapat dibandingkan dengan manusia dalam arsitektur, penempaan senjata dan pembuatan pil. Namun, Stellar Tower di depan. Struktur di sekitar Stellar Tower adalah tempat tinggal para penjaga, 30.000 penjaga. Wilayah abadi Penglai tidak ada bandingannya dengan ini. Siapa kamu, pendatang? Sebuah perusahaan yang terdiri dari 1000 Xiu Yaoas sedang mengawasi area terluar. Pemimpinnya tidak lain adalah Wu Tong, mantan penjaga Gua Merah Darah. Kami adalah tamu dari wilayah abadi Penglai yang datang ke sini untuk memberi selamat kepada Stellar Tower dalam upacara pembukaan. Tolong beritahu atasan Anda tentang kami sedikit, rekan Xiu Zenis saya. Seorang murid kuil Kingsu segera mengeluarkan kartu identitas dan berkata. Wu Tong sudah memperhatikan bahwa kelompok ini tidak memiliki aura setan. Selain itu, dia sudah lama diberitahu bahwa tamu dari 5 kekuatan besar lainnya akan segera tiba sehingga dia bisa menebak siapa mereka. Segera setelah dia mendengar jawabannya, dia berkata, tolong tunggu, sesama Xiu Zenis saya. Saya akan segera memberitahu atasan saya. Petik 2. Meskipun mengatakan demikian, dia mengutuk ke dalam, Siuxianis hanya aneh. Apakah tidak memanggil satu sama lain saudara bukannya sesama Xiu Zenis lebih rapi? Setelah itu, Wu Tong bergegas sangat cepat menuju Stellar Tower. Hanya dalam beberapa saat, Qin Yu dan Hou Fei membawa 8 wali keluar untuk secara pribadi menyambut para tamu. Hei Yu adalah satu-satunya di eselon atas dari Stellar Tower yang tidak mau datang ke sini. Haha, teman Xiu Zenis saya. Qin Yu, mengenakan jubah dan tersenyum, memimpin 8 penjaga di bawahnya untuk menyambut orang-orang dari wilayah abadi Penglai. Saya Qin Yu, pemimpin pertama Stellar Tower. Ini saudaraku Hou Fei, tuan kedua. Dan ini adalah 8 penjaga menara Stellar. Dia melihat Siuxianis di depannya dan secara singkat memperkenalkan sisinya kepada mereka. Pendeta Yansu segera berkata sambil tersenyum, jadi, Anda adalah Master Menara Qin Yu. Saya Pendeta Yansu, Grand Elder dari Kuil Kingsu. Ini adalah Pendeta Huotian dari Sekolah Xiang. Ini adalah Pendeta Di Feng dari Sekolah Lanyang. Yang lain adalah sesama Xiu Zenis kami yang datang ke sini bersama kami. Tidak perlu memperkenalkan mereka satu per satu. Petik 2. Pendeta Yansu, Pendeta Huotian, Pendeta Di Feng. Qin Yu memberi hormat kepada masing-masing dari mereka lalu berkata sambil tersenyum, tolong ikuti saya. Dia dan Pendeta Yansu berjalan berdampingan. Hou Fei,
Pendeta Huotian dan Pendeta Di Feng mengikuti mereka dengan cermat. 8 penjaga dan siuksianis lainnya pergi dari belakang. Semua dari mereka dengan demikian terbang langsung menuju menara Stellar dengan cara yang mengesankan. Semakin dekat mereka ke Stellar Tower, Pendeta Yansu dan orang-orangnya semakin kagum. Apakah ini masih rumah besar Xu Yaoas? Mungkin bahkan rumah dan tanah siuksianis terbaik jauh lebih rendah daripada itu. Qin Yu diam-diam mengamati ekspresi setiap siuksianis dan tertawa di benaknya, memang benar bahwa siuksianis memandang rendah tempat-tempat tinggal Xu Yaoas. Di dalam Stellar Tower, berkat formasi Stellar Surgawi yang hebat, awan dan kabut ada di mana-mana, dan ada berbagai bangunan megah, jalan setapak, dan koridor. Seluruh tempat itu terlihat seperti sebuah bangunan abadi, yang mengejutkan semua siuksianis. Energi suci di sini sangat padat sehingga berubah menjadi awan dan kabut. Fenomena ini juga terjadi di sekolah Siuxian, tetapi masalahnya adalah, energi suci di seluruh Stellar Tower seperti itu. Area ini terlalu besar. Selain itu, ada juga cahaya pagi, cahaya sesudahnya, cahaya bintang, sinar bulan, sinar matahari, di sini. Cahaya matahari, cahaya bulan dan cahaya bintang yang dihasilkan oleh formasi Stellar Surgawi yang menakjubkan membuat para Siuxianis semakin hadir. Rekan Siuzenis saya, tempat ini disebut Taman Penglai. Ini dibangun khusus untuk menghibur Anda. Silakan masuk dan tinggal di sini. Jika Anda membutuhkan sesuatu, silakan memesan wanita-wanita yang menunggu sesuka Anda. Kata Qin Yu sambil tersenyum. Namun, para siuksianis sangat terkejut dengan hal-hal yang mereka lihat di jalan, sehingga mereka belum bangun ketika tiba-tiba dia mengatakan ini. Rekan siuzenis saya, mungkinkah Anda tidak puas dengan tempat ini? Tanya Qin Yu lagi. Ah, bukan itu. Mata Pendeta Yansu dipenuhi dengan sukacita. Aku belum pernah melihat tempat yang menakjubkan seperti ini. Mengapa saya tidak puas ketika itu benar-benar menyenangkan untuk dapat menikmati tempat yang luar biasa seperti Stellar Tower. Petik 2. Pendeta Di Feng juga berkata sambil tersenyum, Tuan Qin Yu, keindahan arsitektur Stellar Tower telah melampaui imajinasi kita. Dia tiba-tiba menatap Pendeta Huoting dan berkata dengan menggoda, Pendeta Huotian, bukankah Anda mengatakan menara Stellar ini? Di Feng, Huotian berkata dengan tergesa-gesa. Jika Pendeta Di Feng benar-benar mengatakannya, dia akan kehilangan banyak muka. Meskipun dia adalah orang yang sombong, dia tidak bisa tidak mengakui bahwa Stellar Tower ini benar-benar melebihi harapannya. Jika dibandingkan dengan Stellar Tower, arsitektur sekolahnya sendiri akan kelas rendah. Pendeta Di Feng tersenyum dan berhenti berbicara. Para tamu dari Istana Naga Azure sudah tiba jauh sebelum delegasi dari wilayah abadi Penglai datang ke tempat ini. Seiring berjalannya waktu, perwakilan dari Blue Water Mansion, Nine Demons Hall dan Purple Flame Devilis Dungeon juga tiba dalam waktu setengah bulan. Sekarang perwakilan dari 5 kekuatan utama lainnya ada di sini. Gua normal tidak memenuhi syarat untuk menghadiri upacara pembukaan Menara Stellar. Hanya 5 kekuatan besar lainnya yang bisa datang dan memberi selamat kepada Stellar Tower atas ini. Beberapa hari kemudian, pada hari pembukaan, di Sun Moon Hall of the Stellar Tower. Area aula ini sangat besar. Beberapa puluh meja perjamuan telah diatur di aula. Para tamu dari 5 kekuatan utama lainnya semuanya tercengang karena ada banyak bintang cemerlang di atas kepala mereka. Banyak wanita cantik yang menunggu kemudian mengeluarkan satu kelezatan satu demi satu. Para ahli dunia Siuzen di luar negeri semuanya sangat senang. Ada beberapa jarak antara meja paling dalam dan yang lainnya. Tabel ini hanya memiliki 6 orang, Azure Dragon, Old Freak Triad, Pendeta Yansu, Yida, Qin Yu dan Dilong. Ini benar-benar tidak, satu angka dari 6 kekuatan. Hou Fei, Hei Yu, Di Jian, Teng San, Lou Ke, Pendeta Di Feng, Pendeta Huoting, Situ Sue dan sejenisnya semuanya duduk di meja lain. Hari ini adalah pembukaan Menara Saudara Qin Yu. Mari kita minum bersulang untuk Master Menara Qin Yu, semuanya. Azure Dragon adalah yang pertama mengangkat piala. Segera, si tua bermata tiga bermata, Pendeta Yansu, Yida dan Dilong juga mengangkat piala mereka untuk memberi selamat pada Qin Yu, yang mengangkat piala dan merespons dengan rendah hati. Setelah itu, keenam dari mereka meminum piala dalam satu tegukan dan mulai berdiskusi dengan antusias satu sama lain. Mereka kebanyakan berbicara tentang beberapa hal yang tidak penting.
Ini 6 dapat dianggap sebagai 6 bos besar dunia Xiuzhen luar negeri dan benar-benar dapat mewakili dunia Xiuzhen luar negeri. Mungkin orang biasa tidak akan bisa membayangkan bahwa 6 tokoh penting seperti itu hanya berbicara tentang beberapa skandal dan cerita lucu bersama. Saudara Qin Yu, izinkan saya mengajukan pertanyaan kepada Anda. Jika Anda dapat menjawab dengan benar, saya akan memberi Anda 3 senjata suci. Bagaimana menurutmu? Azure Dragon, sedikit mabuk, berkata sambil tersenyum pada Qin Yu. Sekarang Qin Yu tidak lagi seremonial seperti pada awalnya, 3 buah. Baiklah, pada saat itu jangan kembali pada kata-kata Anda. Sekarang silakan bertanya kepada saya. Petik 2 titik titik. Azure Dragon tertawa haha lalu berkata, kamu seharusnya sudah tahu nama panggilan Yida, kan? Dungeon King berambut ungu. Apakah Anda tahu mengapa dia mendapatkannya? Petik 2 titik titik. Qin Yu melihat Dungeon King Yida yang berambut ungu ini lalu segera berkata, saudara Yida adalah No. Satu orang dari Purple Flame Devilish Dungeon jadi secara alami dia disebut Dungeon King. Dan dia punya rambut ungu jadi dia disebut Dungeon King berambut ungu. Apakah aku salah? Salah. Azure Dragon berteriak sekaligus. Setelah itu, dia tertawa keras, aku tahu kamu salah menebak. Ida perlahan meletakkan gelasnya ke bawah dan mengangkat muridnya yang murung, menatap Azure Dragon. Cahaya ungu di pupil matanya membuatnya terlihat sangat aneh, Azure Dragon, aku perhatikan kamu selalu berbicara tentangku. Dalam pembukaan Balai 9 Setan hari itu, Anda juga berbicara tentang saya, bukan? Petik 2 titik titik. Pendeta Yansu berkata dengan senyum hangat di wajahnya, jangan berdebat dengan Azure Dragon, Yida. Ini tidak seperti Anda tidak mengenal karakternya juga. Petik 2 titik titik. Tuan Azure Dragon, Anda belum memberitahu saya mengapa saudara Yida mendapat julukan Dungeon King berambut ungu. Qin Yu segera menekan. Namun, Old Freak Triad mengatakan, saya akan memberi tahu Anda. Di masa lalu, Jiao Jiu dan Situ Sue saling bertarung untuk menjadi yang tidak. Satu Siu Mois di Purple Flame Devilish Dungeon. Ida tidak punya sekolah, tidak ada faksi dan tidak ada dukungan tetapi dia menangkap Jiao Jiu dan Situ Sue kemudian memasukkan mereka ke penjara selama 3 tahun penuh. Dia juga tidak berbicara dengan mereka. Hanya setelah 3 tahun dia bertanya kepada mereka apakah mereka menerimanya sebagai orang teratas dari Purple Flame Devilish Dungeon. Petik 2 titik titik. Qin Yu kaget. Azure Dragon tertawa terbahak-bahak dan berkata, Yida kawan ini punya kebiasaan aneh. Setelah menangkap seseorang, dia akan menyegel kekuatan lawan dan memasukkannya ke dalam penjara selama beberapa tahun sebelum berbicara dengan mereka. Hanya karena dia suka mengunci orang sehingga beberapa pakar memanggilnya Dungeon King. Petik 2 titik titik. Yida meminum piala lalu berkata dengan muram, aku benci berbicara omong kosong dengan orang lain, jadi aku menyegel kekuatan mereka dan mengunci mereka selama 3 tahun. Kesendirian saja bisa membuat mereka menjadi gila. Setelah 3 tahun, jika mereka tidak setuju untuk melakukan apa yang saya katakan kepada mereka, saya akan mengurungnya selama 10 atau 20 tahun lagi. Petik 2 titik titik. Qin Yu tercengang. Setelah kekuatan mereka disegel, lawan bahkan tidak akan bisa melakukan pelatihan tertutup. Terkunci sepanjang waktu dengan siapapun untuk diajak bicara benar-benar pengalaman yang menyakitkan. Sebelum Yida, nomor 1 ahli Purple Flame Devilish Dungeon disebut Raja Iblis. Dia satu-satunya yang disebut Dungeon King, Old Freak Triad berkata sambil tersenyum. Ada nada pujian dalam kata-katanya. Sangat jelas bahwa dia sangat menyetujui tindakan Yida. Dilong, bagaimanapun, minum dalam spritz rendah di satu sisi. Awalnya ada 9 saudara di Aula Iblis 9 tetapi 5 sudah mati. The Nine Demons Hall telah menderita kehilangan kekuatan yang sangat besar sehingga secara alami statusnya telah menurun di mata kekuatan lain. Bos-bos ini terus mendiskusikan urusan masing-masing sesuka mereka. Setelah waktu yang lama, Pendeta Yansu tiba-tiba melambaikan tangannya. Energi unsurnya melonjak keluar dan membentuk mantra pembatas di sekitar mereka. 5 lainnya menatapnya dengan ragu-ragu. Pendeta Yansu berkata sambil tersenyum, semua orang, saya mengucapkan mantra ini karena saya memiliki sesuatu yang penting untuk dibicarakan dengan Anda sedikit. Katakan, ada apa yang ingin kau rahasiakan seperti ini? Azure Dragon berkata sambil tersenyum. Ida memberi pendeta Yansu tatapan dingin. Yang lain tidak mengatakan apa-apa dan diam-diam menunggu pendeta Yansu berbicara. Dia berkata sambil tersenyum, semua orang di sini mewakili semua kekuatan dunia Xiuzhen di luar negeri.
Sekarang aku ingin mendiskusikan masalah yang berhubungan dengan Nine Sword Immortal Mansion denganmu. Petik 2 titik titik. Azure Dragon, si tua bermata tiga, Yida, Qin Yu dan Dilong segera meletakkan gelas mereka dan mulai mendengarkannya dengan penuh perhatian. Pendeta Yansu menatap Qin Yu, Tuan Menara Qin Yu, pedang giok ke-8 ada di tangan Anda, bukan? Qin Yu merasa ragu. Apa yang ingin dibicarakan oleh pendeta Yansu? Dia tiba-tiba teringat apa yang dikatakan Azure Dragon ketika delegasi Istana Naga Azure pertama kali tiba di Stellar Tower, saudara Qin Yu, 9 pedang legendaris memiliki 9 pedang sekaligus. Dan wilayah abadi Penglai adalah kekuatan yang paling ingin memiliki pedang lain. Wilayah abadi Penglai memiliki banyak sekolah dan 3 sekolah besar tetapi mereka hanya punya 1 pedang sehingga agak sulit bagi mereka untuk mengalokasikannya. Petik 2 titik titik. Ya itu. Saya ingin tahu mengapa Anda bertanya kepada saya tentang ini. Qin Yu telah membuat pikirannya waspada. Pendeta Yansu berkata dengan anggukan. Sejauh yang saya tahu, Penglai Immortal Regent saya memiliki pedang giok 1, Purple Flame Devilis Dungeon memiliki pedang 3 dan 5, Istana Naga Azure memiliki pedang ke-4 dan ke-7. Pedang Biru Water Mansion memiliki pedang ke-2, Nine Demons Hall memiliki pedang ke-6 dan Stellar Tower memiliki pedang ke-8. Apakah saya benar, semuanya? Petik 2. Para pemimpin dari 5 kekuatan lainnya mengangguk. Karena itu aku harap kalian semua membiarkan aku meminjam pedang giokmu untuk menggunakan sedikit. Kata pendeta Yansu tersenyum. Chapter 163 Book 7. B7C16, Lokasi Pedang Giok ke-9. Pendeta Yansu terlihat seperti orang tua yang baik tetapi ketika dia mengatakan ini, dia segera membuat 5 lainnya melompat. Dia tiba-tiba meminta untuk meminjam pedang giok yang lain, tetapi bisakah pedang giok ini dipinjamkan dengan mudah? Apakah kamu pergi gagah, Yansu? Siapa di antara kita yang tidak perlu mencoba segala cara dan mempertaruhkan nyawanya untuk mendapatkan pedang giok? Tapi sekarang kau bukan kepalang ingin meminjam pedang kita sekaligus. Apakah kamu sudah gila? Azure Dragon berkata dengan mengerutkan kening. Dilong berkata dengan suara sedingin es, Yang Mulia Yansu, ini adalah masalah yang sangat serius. Saya tidak bisa setuju. Tanpa menanyakan alasannya, dia langsung menolak. Ida memutar ujung rambutnya dengan jari-jarinya dan berkata dengan tawa dingin, Yang Mulia Yansu, Anda sebaiknya menjelaskan masalah ini dengan jelas. Pedang batu giok tidak seperti senjata suci lainnya. Diam-diam kamu mendapatkan pedang ke-9, bukan? Dan jadi Anda ingin meminjam pedang kami kemudian pergi mencari 9 pedang abadi mansion. Petik 2 titik titik. Tidak, tentu saja bukan itu. Melihat bahwa perilaku semua orang telah banyak berubah, pendeta Yansu segera berkata sambil tersenyum, wilayah kekal Penglai saya juga belum mendapatkan pedang ke-9. Karena itu saya ingin meminjam pedang Anda untuk menemukan lokasinya. Petik 2 titik titik. Oh, Qin Yu berkata dengan cemberut. Yang Mulia Yansu, maksudmu, kamu ingin mengumpulkan 8 pedang lainnya untuk menemukan lokasi pedang ke-9. Dia telah mendengar bahwa jika senjata suci ditempa bersama, mereka terhubung secara telepati satu sama lain secara umum. Menggunakan beberapa teknik rahasia, adalah mungkin untuk membuat pedang giok pergi mencari yang lain. Ya, itu yang saya maksud. Pendeta Yansu buru-buru berkata, tidak ada yang tahu di mana pedang ke-9 ini. Karena 8 pedang telah muncul, saya pikir kita sebaiknya menghemat waktu dengan menggunakan 8 pedang ini untuk menemukan lokasi pedang terakhir. Petik 2 titik titik. Qin Yu, Azure Dragon, Old Freak Triad, Yida dan Dilong, yang barusan tidak setuju, semua menjadi diam. Setelah beberapa saat, Qin Yu berkata sambil tersenyum dengan anggukan. Yang Mulia Yansu, karena Anda sudah mendapatkan metode pencarian rahasia ini, saya akan membantu Anda dengan kekuatan saya yang terbatas. Ketika saatnya tiba, aku akan meminjamkan pedangku sekali. Namun, Anda sebaiknya menjalankan metode pencarian Anda di Stellar Tower saya dan jangan melarikan diri dengan pedang. Petik 2 titik titik. Tepat setelah Qin Yu berkata begitu, Azure Dragon juga berkata dengan keras, meminjamkan kamu pedang jade saya tidak masalah, tapi ini hanya mungkin ketika kamu menjalankan metode pencarianmu. Selain itu, Anda harus melakukannya di Stellar Tower dan di depan semua orang. Jika Anda mencoba melarikan diri dengan pedang maka jangan salahkan kami karena bergabung dengan pasukan untuk berurusan dengan Anda. Petik 2 titik titik. Yang Mulia Yansu tidak keberatan sama sekali dan berkata sambil tersenyum, tolong jangan khawatir, Tuan Azure Dragon. Saya tidak punya keinginan mati. Aku bahkan bukan pasangan yang cocok untukmu,
apalagi kalian berlima. Petik 2 titik titik. Saya dapat menjamin Anda semua bahwa saya akan melaksanakan metode ini di Stellar Tower, di Taman Penglai tempat saya menginap. Anda bisa menunggu sampai saat itu untuk membiarkan saya menggunakan pedang giok Anda sedikit. Pendeta Yansu memberitahu 5 lainnya. Mendengar ini, bahkan Dilong, yang beberapa saat lalu tidak setuju, merenung sejenak lalu menganggukkan kepalanya. Baiklah, karena kamu semua setuju, aku akan memberitahumu secara umum tentang proses menemukan pedang ke-9, Pendeta Yansu menjelaskan. Metode rahasiaku ini bisa membuat 8 pedang kita merasakan lokasi pedang ke-9 dan kemudian terbang ke sana. Kita hanya perlu terbang setelah 8 pedang kita untuk menemukan lokasi pedang ke-9. Petik 2 titik titik. Azure Dragon, Qin Yu, si tua bermata 3, Dilong dan Yi Da mengerutkan kening. Pada awalnya mereka berpikir bahwa Pendeta Yansu hanya akan menggunakan pedang mereka untuk sementara waktu tetapi sekarang mereka tahu bahwa mereka juga harus membiarkan pedang itu terbang ke arah pedang ke-9. Apakah ini tidak berarti mereka harus terbang setelah pedang? Siapa yang tahu di mana pedang ke-9 berada? Jika disembunyikan di dasar lautan tertentu, siapa yang tahu berapa tahun kita perlu menemukannya? Hanya dengan mengandalkan 8 pedang kita dapat menemukan pedang ke-9 dengan lebih mudah. Pendeta Yansu membujuk, 5 lainnya semua mempertimbangkan. Qin Yu tertawa di benaknya, pedang giok ke-9. Yang paling penting adalah Nine Sword Immortal Mansion. Dengan hanya 1 pedang giok, aku sudah memiliki hak untuk pergi ke Nine Sword Immortal Mansion. Saya juga tidak serakah, berjalan-jalan akan membantu saya, jadi apa gunanya memiliki pedang lain? Petik 2 titik titik. Dia segera berkata dengan suara keras dalam persetujuan, Pendeta Yansu telah memikirkannya untuk kepentingan semua orang. Saya setuju dengannya dalam hal ini. Kalau tidak, siapa yang tahu kapan kita akan menemukan pedang ke-9? Petik 2 titik titik. Mendengar kata-kata persetujuan Qin Yu, Pendeta Yansu senang sekaligus. Sekarang dia lebih menyukai Qin Yu karena Qin Yu adalah yang pertama kali menyetujui sarannya 2 kali. Ida berkata dengan dingin, aku tidak keberatan dengan ini. Setelah mempertimbangkan untuk waktu yang lama, Azure Dragon, Old Freak Triad dan Dilong juga setuju. Bagus, aku harus kembali dan membuat persiapan. Besok semua orang harus pergi ke Taman Penglai secara langsung. Ketika saatnya tiba, saya akan melakukan metode rahasia saya dan kami akan pergi mencari lokasi pedang ke-9 bersama-sama, Pendeta Yansu berkata sambil tersenyum. Titik titik. Keesokan harinya, beberapa puluh orang berkumpul di Taman Penglai di Stellar Tower. Keenam kekuatan memiliki masing-masing 2 hingga 5 anggota di sini. Semuanya adalah inti dari 6 kekuatan. Masalah hari ini sangat penting sehingga mereka tidak dapat membiarkan kecelakaan terjadi. Advertisements. Hei, Yang Mulia Yansu, bisakah kamu mulai sekarang? Kami merasa sangat bosan di sini. Selain Qin Yu, Hou Fei berkata dengan tidak sabar. Saat ini, Pendeta Yansu sedang duduk dengan kaki bersilang di udara. Dia tidak mengatur formasi atau melakukan apapun dan terus duduk dengan tenang. Hou Fei benar-benar tidak tahan menonton ini lagi sehingga dia telah berbicara. Pendeta Yansu membuka matanya, menembakkan cahaya biru yang cemerlang. Tuan-tuan, semuanya sudah siap. Tolong pinjami saya pedang giok Anda terlebih dahulu sehingga saya bisa melakukan metode rahasia saya. Tidak ada yang tahu mengapa Pendeta Yansu duduk dengan kaki bersilang dan mata tertutup sekarang, tetapi semua orang memusatkan perhatian mereka setelah mendengar kata-kata ini. Pedang giok muncul di tangan Pendeta Yansu. Itu adalah pedang giok dari wilayah abadi Penglai. Semuanya, tolong pinjamkan aku pedang giokmu. Ada apa? Anda menyesal, Pendeta Yansu berkata sambil tersenyum. Meskipun mereka telah mencapai kesepakatan, sekarang tidak ada yang mau menjadi yang pertama meminjamkan pedang batu giok padanya. Azure Dragon berkata dengan sungguh-sungguh, Yansu, Anda harus tahu betapa pentingnya pedang batu giok ini bagi saya. Jangan pernah mencoba melakukan trik. Jika sesuatu yang tidak terduga terjadi maka jangan salahkan saya karena tanpa ampun. Baiklah, bawa mereka. Dia mengulurkan tangan dan 2 pedang batu giok menembak. Pendeta Yansu mengulurkan tangannya. Kedua pedang giok itu segera datang ke tangannya. Tolong jangan khawatir, Azure Dragon. Pada saat ini, bagaimana mungkin aku berani mencoba hal-hal lucu? Petik 2 titik titik. Saya harap Anda ingat kata-kata Anda. Azure Dragon memusatkan seluruh perhatiannya pada Pendeta Yansu.
Qin Yu berkata sambil tersenyum, Yang Mulia Yansu, pembentukan Stellar Tower saya didirikan oleh paman saya secara pribadi. Ini adalah formasi bintang besar surgawi yang legendaris yang telah lama hilang. Setelah benar-benar diaktifkan, Anda benar-benar tidak punya cara untuk keluar. Petik 2 titik titik. Setelah mengatakan itu, dia melempar pendeta Yansu pedang gioknya. Meskipun dia hanya secara singkat memperkenalkan formasi Stellar Surgawi yang besar, dia telah menakuti pendeta Yansu. Dia tidak khawatir sedikitpun bahwa dia telah menyinggung yang lain. Pendeta Yansu, Yida dan yang lainnya semuanya tua dan cerdik. Mengetahui bahwa dia didukung oleh ahli super itu, mereka secara alami tidak akan berani menipu dia sesuka hati. Formasi Stellar Surgawi yang hebat. Dilong mengerutkan kening. Master Menara Qin Yu, dengan kata lain, Stellar Tower Anda adalah negeri ajaib, tapi terus terang, itu juga jebakan mati. Jika Anda ingin melakukan sesuatu kepada kami maka. Dijian dan Disu, yang datang ke sini bersamanya, juga menatap Qin Yu dengan dingin. Meskipun mereka tidak berani membalas dendam pada Qin Yu lagi, mereka masih memusuhi Qin Yu. Old Freak Triayat berkata dengan tawa dingin, tutup mulutmu, Dilong. Jika Qin Yu benar-benar ingin membunuhmu, mungkin kamu dan saudara-saudaramu yang tersisa akan kehilangan nyawamu di Pulau Batu Hitam hari itu. Kenapa dia harus menyusahkan dirinya sendiri seperti ini? Petik 2 titik titik. Old Freak Triayat dan Azure Dragon sama-sama tahu bahwa Paman Lan tangguh sehingga mereka memperlakukan Qin Yu dengan sangat baik. Jangan buang waktu. Lebih baik kita menemukan pedang ke-9 dengan cepat. Ida berteriak. Semua orang segera berhenti berbicara dan memberi pendeta Yansu pedang batu giok mereka satu persatu. Qin Yu, apa yang kamu lakukan? Suara Miss Lear tiba-tiba naik. Dia tersenyum berjalan dan memperhatikan apa yang terjadi di depannya. Melihat pedang 8 batu giok, dia sedikit menutup matanya sejenak lalu membukanya lagi. Sekarang matanya memancarkan kebijaksanaan. Di benua Qianlong, bising pelan pada dirinya sendiri. Mendengar suaranya, Qin Yu tidak lagi peduli tentang bagaimana pendeta Yansu mengeksekusi metode rahasia itu. Dia segera berbalik dan berjalan ke arahnya, berkata, lebih, apa yang baru saja kau gumamkan? Tidak ada, dia berkata dengan menggelengkan kepalanya. Qin Yu membawanya berjalan ke paviliun. Dua dari mereka kemudian duduk, dia sama sekali tidak khawatir bahwa pendeta Yansu akan berani melakukan sesuatu yang tidak jujur. Lagi pula, ketika begitu banyak ahli seperti Azure Dragon menonton, mengapa dia harus khawatir bahwa pendeta Yansu akan berani melakukan trik? Apa yang sedang dilakukan Siuxianis, Qin Yu? Lear menunjuk pendeta Yansu, yang mengambang di udara. Qin Yu memutar kepalanya untuk melihatnya. Saat ini, pendeta Yansu sedang dikelilingi oleh 8 pedang, yang menembakkan 8 sinar cahaya. Mereka benar-benar terhubung ke tubuh pendeta Yansu dengan sinar cahaya ini. Pendeta Yansu membuat berbagai tanda tangan mistis tanpa henti. Dia menemukan lokasi pedang giok ke-9. Qin Yu tidak menyembunyikan ini darinya. Pedang giok ke-9, Lear sedikit mengernyit. Qin Yu berkata sambil tersenyum, dahulu ada makhluk abadi yang sangat tangguh, bukan makhluk abadi yang longgar, tetapi makhluk abadi yang nyata turun ke dunia fana dari dunia abadi. Menilai dari ini, Anda dapat mengatakan bahwa makhluk abadi ini sangat kuat. Petik 2 titik titik. Jika makhluk abadi ini bisa turun ke dunia fana dari dunia abadi sendiri, mereka seharusnya menjadi sosok yang sangat tangguh di dunia abadi, kata Lear dengan anggukan. Qin Yu mengatakan dalam perjanjian, abadi ini meninggalkan Nine Sword Immortal Mansion. Kuncinya adalah 9 pedang batu giok. Sekarang kami telah memperoleh 8 pedang dan hanya yang terakhir masih hilang. Hari ini Yang Mulia Yansu menggunakan metode rahasia untuk merasakan lokasi pedang ke-9 melalui 8 pedang ini. Petik 2 titik titik. Lear berkata dengan mata yang cerah, ini sepertinya menarik. Qin Yu, ketika kamu pergi mencari pedang ke-9, dapatkah aku pergi bersamamu untuk melihatnya? Petik 2 titik titik. Qin Yu berkata dengan cemberut, kamu bisa, tetapi ketika kita menemukannya, pedang batu giok itu akan terbang sangat cepat. Anda hanya pada tahap jin dan sehingga kecepatan terbang Anda. Dia belum pernah melihat kecepatan terbang nyata Nona Li. Jangan khawatir, saya punya kekuatan sihir khusus dan ini terkait dengan kecepatan. Ada sedikit kebanggaan di wajah Lear. Baiklah, kalau begitu saya ingin melihat seberapa cepat seorang gadis kecil di panggung jin dan seperti Anda. Kata Qin Yu bercanda. Lear berkata dengan sangat percaya diri, baik, Anda akan melihat kecepatan saya pada waktu itu.
Ketika Qin Yu dan Lier sedang mengobrol satu sama lain, banyak keringat muncul di seluruh kepala pendeta Yansu. Akhirnya, metode rahasianya telah berhasil dieksekusi. 8 aliran energi pedang menembak ke langit. Pada saat yang sama, pendeta Yansu berkata dengan keras, semua orang, metode rahasiaku telah berhasil. 8 pedang ini akan segera terbang menuju pedang ke-9. Yang harus Anda lakukan adalah mengikuti mereka. Petik 2 titik titik. Ayo pergi, Qin Yu. Lier langsung berdiri. Qin Yu mengikutinya pergi ke Hou Fei dan kerumunan. Memang, setelah beberapa saat, 8 pedang itu tiba-tiba mulai terbang. Semua orang terbang mengejar mereka dengan pedang terbang mereka tanpa penundaan. Tidak perlu khawatir, semuanya, aku bisa mengendalikan kecepatan terbang pedang ini. Tetapi jika Anda terlalu lemah dan terlalu lambat maka Anda harus berhenti karena saya akan membuat mereka terbang dengan kecepatan Siuxianis panggung Dongsu Tengah. Pendeta Yansu berkata dengan suara keras dan jelas. Kecepatan Siuxianis panggung Dongsu Tengah bukan masalah bagi 6 kekuatan utama. Zhuang Zong, kau mengurus semuanya di Stellar Tower dengan baik, aku dan Tuan kedua dan ketiga sedang melakukan perjalanan sekarang. Qin Yu memberi perintah kepada Zhuang Zong di satu sisi. Ya, Master Menara, Zhuang Zong, bagaimanapun, diam-diam bahagia. Ketika 3 Master Menara telah pergi, dia akan menjadi orang yang paling berkuasa di Stellar Tower. Tapi dia tidak akan berani memberontak karena kabar telah menyebar bahwa Qin Yu dan Hou Fei begitu kuat sehingga mereka bahkan telah membunuh beberapa keagungan dari Balai 9 Iblis. Selain itu, Qin Yu bahkan didukung oleh Paman Lan yang tak terduga itu. 4 anggota Stellar Tower berangkat kali ini, termasuk Qin Yu, Miss Lier, Hou Fei dan Hei Yu yang suka bersenang-senang, yang hanya ingin pergi bersama Qin Yu. Azure Dragon Palace, Blue Water Mansion, Penglai Immortal Region, 9 Demons Hall dan Purple Flame Devilis Dungeon semuanya berangkat dengan 4-5 anggota masing-masing. Semua dari mereka terbang setelah 8 pedang yang sangat cepat. Setelah keluar dari Stellar Tower, 8 pedang tiba-tiba terbang ke utara secara langsung. Aku tidak pernah mengira itu di sebelah utara Stellar Tower. Ini benar-benar mengejutkan. Azure Dragon tertawa terbahak-bahak. Saat ini, 8 pedang itu terbang berdampingan, diikuti oleh beberapa puluh individu. Kecuali untuk Lier, mereka semua setidaknya telah mencapai tahap Dongsu Tengah. Qin Yu terbang di pedangnya. Lier terbang di udara di satu sisi dirinya. Meski begitu, dia dengan mudah mengikuti kecepatan terbang yang lain. Lebih cepat, kecepatan Anda. Qin Yu tercengang. Terbang di udara jauh lebih lambat daripada terbang dengan pedang. Namun, tahap Jin dan Lier tiba-tiba melaju secepat Qin Yu dan yang lainnya dengan mudah terbang di udara. Tidak heran dia begitu percaya diri. Bukankah sebelumnya aku mengatakan bahwa aku sangat percaya diri dengan kecepatanku? Lier memberikan senyum yang cemerlang. Hou Fei, yang duduk di tongkat hitam tebal di satu sisi, mengayunkan ekornya dan berkedip beberapa kali, bergumam, monster, sis Lier benar-benar monster. Bagaimana Anda bisa begitu cepat di panggung Jindan? Petik 2 titik titik titik. Qin Yu tidak bisa menahan senyum. Semua orang terus terbang dengan santai ke arah utara. Setelah waktu yang lama, benua Qianlong yang besar muncul di kejauhan. Seluruh pikiran Qin Yu menjadi sedikit bersemangat, tidak mungkin. Itu tidak mungkin berada di benua Qianlong. Petik 2 titik titik. Pada saat ini, berbagai gambar muncul di benaknya. Itu termasuk gambar dia sedang menonton bintang-bintang di puncak Gunung Donglan larut malam ketika masih kecil, gambar dia berlatih keras saat dimarahi oleh Tuan Zhao Yunxing. Gambar dia berlatih teknik eksternal sendiri, gambar dia membunuh untuk pertama kalinya sebagai pembunuh Liu Xing. Gambar dirinya mempertaruhkan nyawanya melawan Wu Xing di sebelah kesusahan surgawi 4-9, gambar dirinya bertarung dengan Xiang yang sampai mati. Sudah waktunya aku kembali dan melihat ayah. Ketika Qin Yu melihat benua yang akrab ini, perasaan yang tersembunyi di lubuk hatinya mulai melonjak. Dengan demikian beberapa puluh ahli top dunia Xiuzhen di luar negeri telah tiba di benua Qianlong. Chapter 164 Book 8. Buku 8, Kembalinya Qin Yu. B8C1, pulang ke rumah. Benua Qianlong memiliki populasi besar. Qin Yu dan kelompoknya beberapa puluh Xiuzhenis terbang melalui awan. Jauh di bawah mereka, udara dipenuhi asap memasak dan ada banyak bayangan orang. Dibandingkan dengan lautan tanpa batas, benua Qianlong benar-benar memiliki terlalu banyak orang. Di sini,
Ada puluhan ribu orang di sebuah kota, dan kota besar bahkan memiliki ratusan ribu orang. Ini adalah dinasti Ming dari 3 dinasti besar di benua Qianlong. Qin Yu mengambil napas dalam-dalam. Meskipun dia terbang melalui awan, mengingat ketajaman 6 inderanya, dia masih bisa merasakan bau bersahaja yang begitu akrab. Di lautan, dia tidak bisa menghirup aroma bumi seperti ini. Ini bau rumah. Kakak, Hei Yu menatap Qin Yu dengan mata yang cemerlang. Qin Yu tidak bisa menahan senyum padanya. Di masa lalu, Qin Yu dan Hei Yu, seorang anak dan seekor elang muda, berjalan di jalan yang sama dan menempel bersama melalui tebal dan tipis. Setelah itu, mereka meninggalkan benua Qianlong dan membuat gelombang di dunia bawah laut Xiuyao. Sudah hampir 10 tahun dan hari ini Qin Yu dan Hei Yu telah kembali. Ada apa, Qin Yu? Lier bertanya dengan lembut. Qin Yu berkata sambil tersenyum, ini adalah rumahku. Rumah saya adalah benua Qianlong. Sekarang di bawah kita adalah dinasti Ming dari 3 dinasti besar. Keluarga saya ada di dinasti Qin. Dia tidak menyembunyikan apapun dan tidak takut pada Xiu Zhennis di sekitarnya juga mendengar. Anggota Istana Naga Azure, Blue Water Mansion, Penglai Immortal Regent dan kekuatan lainnya semua memberinya pandangan. Para Xiu Zhennis ini semuanya memiliki pendengaran yang sangat baik sehingga secara alami mereka telah mendengar kata-kata itu. Di mata mereka, Qin Yu adalah penguasa menara stelar, seorang penguasa di dunia Xiuyao bawah laut, tapi Qin Yu berasal dari benua Qianlong. Apa, semua orang sangat penasaran, bukan? Oh, saya lupa memberitahu Anda bahwa saya bukan binatang iblis. Saya seorang manusia. Petik 2 titik titik. Qin Yu melihat Xiu Zhennis yang hadir dan berkata dengan acuh tak acuh dan santai. Mereka semua terkejut. Mereka sudah menduga ini ketika mereka mendengar Qin Yu mengatakan dia dari benua Qianlong beberapa saat yang lalu. Sekarang Qin Yu telah secara terbuka mengungkapkannya, mereka benar-benar yakin bahwa dia adalah manusia. Mengapa semua orang menatapku? Mungkinkah itu manusia yang tidak bisa tinggal di dunia bawah laut Xiuyao? Selain itu, saudara saya yang kedua Hou Fei adalah binatang ilahi. Mungkinkah Anda berpikir bahwa saya tidak memenuhi syarat untuk menjadi penguasa Stellar Tower? Qin Yu melirik mereka dengan agak dingin. Azure Dragon tertawa terbahak-bahak dan berkata, haha, aku benar-benar mengagumi kamu, saudara Qin Yu. Anda seorang manusia tetapi Anda berani datang ke dunia bawah laut Xiuyao. Namun, sebenarnya ada sedikit perbedaan antara Xiuyaoas, Xiuxianis, dan Xiumoas. Tidak masalah Xiu Zhennis seperti apa Anda, selama Anda kuat, siapa yang berani meragukan kelayakan Anda untuk menjadi Master Menara? Petik 2 titik titik. Triayet, Anda punya keraguan. Dengan rambutnya yang hijau berkibar-kibar, Grand Founder Triayet berkata sambil tersenyum, keraguan apa? Saudara Qin Yu saja sudah cukup kuat. Juga, saudaranya Hou Fei adalah binatang ilahi. Mereka tidak diragukan lagi layak menjadi Master Stellar Tower. Petik 2 titik titik. Ketika Azure Dragon Palace dan Blue Water Mansion dari 3 kekuatan besar bawah laut lainnya mengatakan demikian, bisakah 9 Demons Hall masih berani menyebut ini dipertanyakan? Kamu memang pemberani, Master Menara Qin Yu. Saya mengagumi Anda, saya benar-benar melakukannya. Dilong berkata dengan ambigu, tetapi di Jian dan yang lainnya tidak mengatakan apapun. Tampaknya tidak memperhatikan nada mengejek Dilong, Qin Yu berkata dengan anggukan, benua Qianlong ini adalah wilayah saya. Saya dapat dianggap bos di sini jadi saya tentu harus melakukan yang terbaik untuk menyambut Anda. Pertama, izinkan saya memperkenalkan sedikit benua Qianlong kepada semua orang. Petik 2 titik titik. Kalau begitu aku harus berterima kasih, Master Menara Qin Yu. Kata pendeta Yan Su sambil tersenyum. Ida juga melihat Qin Yu dengan rasa ingin tahu. Qin Yu berkata sambil tersenyum, benua Qianlong ini dibagi menjadi 3 dinasti besar, dinasti Qin, dinasti Ming, dan dinasti Han. Masing-masing dari mereka memiliki beberapa miliar orang, dan ketika disatukan, mereka memiliki populasi 10 miliar yang mengejutkan. 10 miliar, seru Azure Dragon. Manusia sangat banyak. Meskipun dunia Xiu Zhen di luar negeri jauh lebih besar dari benua Qianlong ini, ia memiliki kurang dari 10 juta Xiu Zhennis. Tetapi jumlah manusia di sini mendekati 10 miliar. Petik 2 titik titik. Pendeta Yan Su berkata sambil tersenyum, orang fana banyak tetapi mereka terlalu lemah. Mereka sama sekali tidak berada di liga yang sama dengan kita Xiu Zhennis. Petik 2 titik titik. Kamu benar, Yang Mulia Yan Su. 10 miliar.
Jika kita benar-benar ingin membantai mereka semua, hanya 100 Yuzenist saja sudah cukup. Kita pasti bisa memusnahkan populasi benua ini. Seorang pria besar dari Purple Flame Devilis Dungeon berkata. Pria ini memiliki rambut panjang berwarna merah darah. Ida berkata dengan ham dingin, Jiao Jiu, kamu dapat membantai mereka jika kamu ingin sekolah Yanmo kamu dihancurkan. Kali ini Ida membawa Jiao Jiu dan Situ Sue bersamanya. Kedua orang ini telah mencapai tahap Kongming awal dan mereka adalah orang-orang yang dikurung di penjara oleh Ida selama 3 tahun penuh di masa lalu. Aku hanya berkata, Jiao Jiu menggerutu. Qin Yu melanjutkan, benua Qianlong memiliki banyak manusia, tetapi juga memiliki banyak binatang setan. Di timur benua ini, ada hutan belantara besar dengan sejumlah besar binatang iblis. Semakin dalam Anda masuk ke dalamnya, semakin kuat binatang iblis yang akan Anda lihat. Bagian terdalam dari hutan belantara ini bahkan mungkin memiliki Duji Stage dan binatang iblis Stage Dacheng. Petik 2 titik. Dia tidak omong kosong dengan kata-kata ini sama sekali. Menurut sebuah buku yang berbicara tentang hutan belantara yang ditinggalkan oleh Lei Wei, bahkan Lei Wei tidak berani menjelajah ke bagian yang dalam dari hutan belantara. Dapat dilihat dari ini bahwa bagian-bagian itu memiliki binatang iblis yang hebat karena, bagaimanapun, Lei Wei adalah seorang ahli yang mampu membunuh Siuxianis tahap Dacheng. Panggung Duji, Panggung Dacheng. Petik 2 titik. Wajah-wajah Azure Dragon, Grand Founder Triayet, Pendeta Yansu, Yida dan yang lainnya sangat berubah warna. Jika ada tahap Duji dan binatang setan tahap Dacheng, kelompok Siuzenist ini sama sekali tidak memiliki cara untuk menghadapinya. Apakah Anda yakin tentang ini, Saudara Qin Yu? Ini bukan sesuatu yang bisa kau lelucon. Azure Dragon berkata dengan sungguh-sungguh kepada Qin Yu. Dia telah mendengar bahwa padang gurun benua Qianlong memiliki binatang iblis. Tetapi karena dunia Siuzen di luar negeri selalu memandang rendah benua manusia seperti benua Qianlong sehingga dia berpikir bahwa mereka hanyalah beberapa binatang setan biasa. Namun, hari ini Qin Yu secara tak terduga mengatakan bahwa ada tahap Duji dan binatang setan tahap Dacheng di hutan belantara. Tentu saja, Qin Yu berkata dengan serius, hal ini dicatat dalam buku-buku sekolahku. Ini memang dicatat dalam buku-buku sekolah Qin Yu, tetapi Azure Dragon dan yang lainnya segera menghubungkan sekolahnya dengan Paman Lan. Jika demikian, ini kemungkinan besar benar. Mereka segera menjadi serius. Azure Dragon adalah yang paling kuat di dunia Siuzen di luar negeri. Sebagai binatang ilahi dari tahap Kongming awal, ia sebanding dengan Siuxianis tahap Duji awal. Namun, Wilderness memiliki tahap Duji dan binatang setan tahap Dacheng dan, lebih lanjut, binatang setan paling atas umumnya adalah binatang ilahi. Jika ada tahap Duji dan binatang suci tahap Dacheng, maka, ketika Azure Dragon berpikir sampai titik ini, hatinya bergetar karena ketakutan. Segera, kelompok Siuzenis dari dunia Siuzen di luar negeri ini ketakutan. Haha, jangan terlalu khawatir, semuanya. Di hutan belantara ini, kita akan melihat binatang iblis yang lebih kuat saat kita melangkah lebih dalam. Selama kita tidak pergi jauh dan memprovokasi binatang iblis yang tangguh itu, kita akan baik-baik saja, kan? Jadi, mengapa khawatir seperti itu? Qin Yu menyarankan, setumpuk pengecut, kata Yida dengan ham dingin. Azure Dragon memberinya tatapan dingin, Yida, hanya orang bodoh yang berani tanpa berpikir. Meskipun Azure Dragon adalah satu ahli dari dunia Siuzen di luar negeri, Yida masih merupakan tahap Siumois akhir Kongming sehingga perbedaan kekuatan di antara mereka tidak besar sama sekali. Selain itu, Yida memiliki pelanggaran yang sangat aneh sehingga dia tidak takut pada Azure Dragon. Jangan berdebat, tuan-tuan. Kami datang ke sini untuk mencari pedang giok ke-9 dan pasti tidak untuk melawan binatang buas iblis hutan belantara, Pendeta Yansu berkata sambil tersenyum. Setelah kata-kata ini diucapkan, semua orang segera bersantai. Haha, itu benar. Kenapa khawatir, semuanya? Kami datang ke sini hanya untuk menemukan pedang giok ke-9. Apa hubungan hebat dari binatang iblis yang jauh di dalam hutan belantara dengan kita? Lou ke di satu sisi Grand Founder Triaya tertawa terbahak-bahak dan berkata. Semua orang terus berdiskusi sambil terbang sangat cepat. Dinasti Qin, kami tiba di Dinasti Qin. Mata Qin Yu berkilau. Qin Yu, Anda mengatakan rumah Anda berada di Dinasti Qin. Apakah Anda ingin pulang? Lier berkata sambil tersenyum, jika Anda telah mencapai tanah air Anda harus pulang untuk melihat dulu. Mungkin keluargamu akan sangat senang melihatmu.
Petik 2 titik. Qin Yu memandang satu demi satu kota dan satu demi satu kota kemudian berkata dengan menggelengkan kepalanya. Ayah dan keluarga saya harus berada di dinasti Qin tetapi saya tidak tahu persis di mana mereka sekarang. Mungkin saya hanya tahu di mana saudara kedua saya berada. Petik 2 titik. Qin Zheng adalah kaisar yang memerintah dari dinasti Qin sehingga ia harus berada di istana kekaisaran kecuali beberapa insiden serius telah terjadi. Jangan cemas, saudara Qin Yu. Ayo cari pedang ke-9 dulu. Kami akan segera melihat hasilnya, hanya dalam beberapa hari. Setelah itu, tidak akan terlambat bagi Anda untuk kembali dan bertemu keluarga Anda lagi. Azure Dragon tertawa keras dan berkata. Tiba-tiba dia berkata dengan cemberut, Qin Yu, sudah berapa lama sejak kamu bergabung dengan sekolahmu dan mulai berlatih? Apakah orang tua fana Anda masih hidup? Petik 2 titik. Qin Yu kaget. Kamu salah, Tuan Azure Dragon. Ayah saya juga Xiu Zenis. Dia menjelaskan. Azure Dragon langsung mengerti. Grup terus menuju ke timur secara langsung. Kami berada di 3 wilayah-wilayah timur tetapi masih menuju ke timur. Mungkinkah pedang giok ke-9 ada di Wilderness? Kata Qin Yu mengerutkan kening. Mendengar ini, beberapa puluhan Xiu Zenis lainnya mengerutkan kening. Semua orang melihat 8 pedang dan melihat mereka terus terbang lurus ke timur tanpa ragu-ragu. Setelah beberapa waktu, 3 wilayah-wilayah timur telah tertinggal. Begitu kelompok itu melewati batas Wilderness, mereka merasakan peningkatan tajam dalam kepadatan energi suci. Hutan belantara ini tampaknya juga tempat yang bagus. Seru Azure Dragon. Qin Yu segera berkata dengan keras, semua orang, kekuatan binatang iblis di hutan belantara ini bukanlah sesuatu untuk dipandang rendah. Terakhir kali aku berjumpa dengan 2 hewan suci di dekat tepinya sehingga kalian semua harus berhati-hati. 2 binatang ilahi. Azure Dragon mengerutkan kening. Binatang ilahi sangat berbakat dan berkembang sangat cepat dalam latihan. Ada 2 binatang ilahi di dekat tepi, lalu berapa banyak binatang ilahi yang ada di seluruh padang gurun ini? Sejak kapan binatang buas ilahi menjadi begitu mudah ditemukan? Petik 2 titik. Hou Fei berkata, kakak, apakah kamu takut, Azure Dragon? Tetapi kepadatan binatang iblis di hutan belantara ini benar-benar jauh lebih tinggi daripada di dunia Xiuzhen di luar negeri sehingga kita sebaiknya berhati-hati dan terbang sedikit lebih lambat. Petik 2 titik. Semua orang tidak bisa membantu memperlambatnya. Bagaimanapun, ini adalah Wilderness. Oh, Qin Yu telah melihat padang rumput itu di mana ia bertemu singa naga Rocky di masa lalu. Tidak jauh dari singa naga Rocky, ada binatang suci Hongluan. Namun, saat ini ia tidak dapat mendeteksi keberadaan binatang-binatang suci itu. Padang rumput itu juga tidak lagi tanpa binatang iblis seperti sebelumnya. Sekarang padang rumput itu penuh dengan binatang iblis dan binatang buas. Di mana singa naga Rocky pergi? Qin Yu sangat ragu. Sudah 10 tahun, tetapi singa naga Rocky dan Hongluan tiba-tiba menghilang. Tiba-tiba, apa yang terjadi pada pedang batu giok? Semua orang memperhatikan bahwa 8 pedang terbang mulai bergetar, sepertinya dipengaruhi oleh sesuatu. Mereka kemudian terlihat seperti ingin terbang ke arah yang berbeda. Pada saat yang sama, deru goncangan menjadi lebih keras. Pendeta Yansu berteriak sekaligus, semua orang, hutan belantara ini sangat misterius. Metode rahasiaku tidak lagi efektif di sini. Mari kita ambil kembali pedang kita sendiri dengan cepat. 6 bos mengambil kembali pedang giok mereka sendiri segera. Apa yang terjadi, Yansu? Teriak Azure Dragon. Pendeta Yansu juga mengatakan dengan ragu-ragu sambil menggelengkan kepalanya, sebenarnya saya juga tidak yakin apa yang terjadi. Secara teori, 8 pedang ini harus terbang ke arah yang sama sampai mereka mencapai lokasi pedang giok ke-9. Tapi, barusan mereka tiba-tiba ingin terbang ke arah yang berbeda. Ini tidak masuk akal, hanya ada 1 pedang giok ke-9 dan itu harus ada di satu tempat, jadi mengapa 8 pedang ini ingin terbang ke arah yang berbeda? Petik 2 titik. Mendengar ini, semua orang tahu apa yang salah. Pedang giok ke-9 harus berada dalam satu arah, tetapi mengapa 8 pedang lainnya ingin terbang ke arah yang berbeda? Sekarang satu-satunya cara untuk menemukannya adalah, dengan cepat mengumpulkan sejumlah besar Xiuzenis ke tempat ini kemudian menyuruh mereka untuk mencari setiap bagian tanah dengan indera. Suci mereka, pendiri Grand Triad berkata dengan dingin. Saat ini, dia dan Azure Dragon sangat frustrasi. Karena Stellar Tower adalah yang terdekat dengan benua Qianlong, di masa lalu mereka memberi Qin Yu 2 gua masing-masing.
Gua-gua ini berada di sebelah Stellar Tower dan juga di sebelah benua Qianlong. Hutan belantara sangat luas dan ditutupi dengan hutan besar yang tak terhitung jumlahnya, pegunungan dan jurang jadi jika beberapa puluhan Siuzenis mencari sendiri. Siapa yang tahu kapan mereka akan menemukan pedang ke-9? Sekarang mereka hanya bisa mengandalkan bawahan mereka. Azure Dragon, Grand Founder bermata tiga, Dilong. Ida dan Pendeta Yansu mengeluarkan pemancar mereka hampir bersamaan dan mulai memerintahkan bawahan mereka masing-masing untuk bergegas ke benua Qianlong. Mulai sekarang, pasukan besar dari dunia Siuzen di luar negeri akan berkumpul di benua Qianlong sehingga secara alami pasti ada badai di sini. Semuanya, aku harus pulang dulu. Dinasti Qin ini adalah tanah air saya. Jika ada di antara Anda yang ingin melihat-lihat, saya dapat mengatur seseorang untuk membantu Anda. Petik 2 titik titik. Qin Yu berkata sambil tersenyum kepada Siuzenis lainnya. Semua tokoh top dunia Siuzen di luar negeri ini segera mengucapkan selamat tinggal padanya dan mengatakan bahwa mereka akan datang untuk mengunjunginya dan melihat-lihat benua Qianlong ketika mereka punya waktu. Setelah itu, Qin Yu terbang menuju dinasti Qin dengan Lier, Hou Fei dan He Yu. Ayah, aku kembali. Qin Yu tidak bisa menekan kegembiraan di wajahnya. Lier berkata sambil tersenyum, lihat dirimu, Qin Yu. Anda tersenyum sangat besar sehingga Anda terlihat seperti badut. Benar, ketika kamu bertemu ayahmu, bagaimana kamu akan memperkenalkan kami? Petik 2 titik titik. Fei Fei dan Xiao Hei secara alami akan menjadi saudara-saudaraku. Adapun kamu, adik perempuan besar. Ini tidak baik. Saya lebih baik. Ayah saya sangat bijaksana sehingga ia harus bisa mengasosiasikan Anda dengan saya. Seharusnya tidak perlu bagi saya untuk memperkenalkan Anda. Saya sedikit malu, Anda tahu. Kata Qin Yu sengaja. Tepat setelah itu, ia mempercepat, terbang di udara dengan sangat cepat seperti seberkas cahaya. Lier menjadi pemalu dan marah. Dia segera mengejarnya dengan gerakan kakinya. Lepaskan saya, itu benar-benar sakit. Tangisan menyakitkan Qin Yu bergema. Chapter 165 Book 8. B8C2, Reuni Tiga Saudara. Qin Yu, Lier, Hou Fei, dan He Yu terbang tanpa henti. Pertama mereka melewati kota Yan kemudian mereka melewati Misty Villa. Namun, dalam perjalanan Qin Yu tidak melihat kerabat dekatnya. Oleh karena itu Qin Yu sekarang langsung menuju istana kekaisaran. Saudara perempuan junior, oke. Di bawah, penindasan, Lier, dia akhirnya menyerah. Ini hampir benar, wajah Lier tersenyum santai. Baiklah, mengapa kamu tidak memanggil bawahanmu? 5 kekuatan lainnya semuanya sudah memberitahu pasukan mereka untuk datang dan mencari pedang ke-9. Petik 2 titik titik. Qin Yu berkata dengan tersenyum, saya tidak khawatir bahwa saya akan mengambil waktu baik karena menara stelar saya adalah yang terdekat dengan benua Qianlong. Lupakan, saya lebih baik mengirim 10.000 penjaga ke tempat ini. Dia mengeluarkan pemancar dan segera mengirim pesan kepada manajer Stellar Tower, Zhuang Zong. Titik titik. Di Menara Stelar, Zhuang Zong dilayani oleh wanita in whiting dan dengan santai memakan buah-buahan yang disajikan oleh berbagai gua, merasa sangat nyaman. Tiba-tiba, dia mengerutkan kening mengeluarkan pemancar dan menyapu dengan akal sucinya. Zhuang Zong, beritahu 4 penjaga, Yan Rui, Liang Tan, Wu Yan dan Sudong, untuk mengambil 10 perusahaan, total 10.000 penjaga. Untuk bergegas ke benua Qianlong secepat mungkin. Melihat pesanan ini dikirim oleh Qin Yu, Zhuang Zong membuat gulungan dan bangkit. Dia pertama mengirim balasan ke Qin Yu lalu buru-buru berteriak pesanan. Ini panggilan telepon. Semua wali dan pemimpin perusahaan dengan cepat pergi ke Sun Moon Hall tanpa penundaan. Setelah berkata begitu keras, dia buru-buru berganti pakaian yang berbeda dan bergegas ke Sun Moon Hall dengan sangat cepat. Di Sun Moon Hall, 8 penjaga dan 30 pemimpin perusahaan telah berkumpul. Dengan ekspresi serius, Zhuang Zong berkata dengan keras, Master Menara telah memberi perintah. 8 penjaga dan 30 pemimpin perusahaan segera membungkuk, menunggu pesanan. Penjaga Yan Rui, Liang Tan, Wu Yan dan Sudong mengambil 10.000 penjaga, termasuk yang pertama hingga perusahaan ke-10. Untuk dengan cepat menuju ke benua Qianlong dan kemudian menunggu pesanan Master Menara. Tidak ada penundaan yang diizinkan. Berangkat segera. Petik 2 titik titik. Zhuang Zong berteriak serius. Iya Pak, Yan Rui dan 3 wali lainnya serta para pemimpin dari 10 perusahaan itu membungkuk dan berteriak dengan patuh.
Setelah itu mereka berbalik dan bersiap untuk memulai. Zhuang Zong dan yang lainnya juga keluar dari Stellar Tower dan berdiri di dekat gerbang utama. Saat ini, berbagai kelompok penjaga sedang terbang keluar dari markas penjaga. Hanya dalam beberapa saat, sebuah area besar di dasar samudera menjadi penuh dengan penjaga. Mereka tidak lain adalah anggota dari 10 perusahaan tersebut. Mereka segera berdiri dengan kokoh di udara dalam 10 barisan panjang. 10 pemimpin perusahaan berdiri di garis depan dan 4 penjaga di depan mereka semua. Mulai, Yan Rui adalah pemimpin di antara 8 penjaga sehingga dia secara alami adalah pemimpin operasi ini. Setelah perintah itu diteriakkan, 10.000 penjaga dari 10 kompi keluar dari air langsung di bawah komando 4 penjaga dan terbang ke utara langsung dengan pedang terbang mereka. 10.000 penjaga, area besar di langit penuh dengan mereka. Di benua Qianlong, hanya beberapa Siuzenis panggung Jin dan sudah disebut Sangxian, tapi hari ini Stellar Tower mengirimkan sekelompok 10.000 Siuzenis. Dipimpin oleh 4 penjaga yang semuanya telah mencapai tahap Dongsu. Di Kabupaten Sangqin dari dinasti Qin di benua Qianlong. Kabupaten Sangqin ini pada awalnya adalah Kabupaten Bacu. Karena ada perubahan dinasti, nama Kabupaten Bacu secara alami harus diubah. Istana Kekaisaran sangat luas sehingga Qin De tidak ingin menghabiskan sejumlah besar bahan untuk membangunnya kembali. Karena itu, ia menjadikan ibu kota county ini sebagai ibu kota dinasti baru. Pusat wilayah luas Kabupaten Sangqin tidak lain adalah ibu kota. Saat terbang di sepanjang sungai Tuawu, Hei Yu tiba-tiba mengeluarkan suara. Dia juga telah menguasai teknik ventriloquism ini baru-baru ini. Ini bukan teknik rahasia yang hebat sehingga kenangan turun-temurun Hei Yu tidak memilikinya dan ia harus berbicara dengan Wali Yan Rui dari Stellar Tower dan mempelajarinya. Kakak, apakah Anda masih ingat tempat ini? Kata Hei Yu menggunakan ventriloquism. Mereka telah terbang di sepanjang sungai Wu untuk waktu yang lama tetapi tempat ini adalah tempat Qin Yu dan Xiao Hei bertarung dengan Siang yang sebelumnya. Tentu saja saya lakukan, kata Qin Yu sambil menghela nafas. Di malam bulan purnama di sungai Wu, kamu dan aku bertarung bersama Siang Yang. Hanya karena pertempuran ini klan Qin saya mampu sepenuhnya menghancurkan klan Siang dan mengambil kendali negara ini untuk membangun dinasti baru. Petik 2. Hou Fei berkedip beberapa kali dan berkata dengan rasa ingin tahu, apa? Mendirikan dinasti baru, bertempur dengan Siang Yang. Ceritakan tentang mereka, kakak. Mereka terdengar sangat mirip legenda. Petik 2. Hei Yu berkata dengan dingin, meteor penusuk langit dan 2 bulan gantung tinggi di malam bulan purnama di sungai Wu. Monyet, prestasi besar saya dan kakak saya bukanlah sesuatu yang dapat Anda bayangkan. Hou Fei menjadi sangat marah sehingga matanya menyala, apa yang Anda sombong untuk, burung berbulu campuran. Apalagi yang telah Anda lakukan selain mengikuti kakak sejak Anda masih kecil. Jika aku jadi kamu, aku akan bisa mengubah Siang yang kawan itu atau sesuatu menjadi daging cincang dengan pukulan tongkatku. Petik 2. Hei Yu menoleh dengan, dan bahkan tidak menatap Hou Fei. Hou Fei tidak bisa menahan amarahnya. Qin Yu berkata sambil tersenyum, jangan berdebat, Fei Fei, Xiao Hei. Sebenarnya tidak banyak yang terjadi pada waktu itu. Hanya saja Siang yang menghentikan pasukan klan Qin saya pada saat yang paling penting dan bahkan mengancam untuk menghilangkan klan Qin sehingga Xiao Hei dan saya harus beraksi dan menghilangkan hambatan ini. Petik 2. Saat berbicara tentang ini, Qin Yu dan yang lainnya dengan cepat menutupi beberapa ribu li. Sekarang mereka telah tiba di luar ibu kota. Saat itu masih pagi hari sehingga gerbang ibu kota terbuka lebar dan semua pedagang sudah memajang kios mereka. Qin Yu dan 3 lainnya berdiri di udara di atas istana kekaisaran. Dengan sapuan akal budinya, ia memperhatikan saudara lelakinya yang kedua dan kakak lelakinya. Dia berkata dengan ragu-ragu, ada pengadilan pagi yang sedang berlangsung saat ini. Kakak laki-laki dan kakak laki-laki kedua berada di ruang audiensi sehingga kita sebaiknya menunggu sebentar. Petik 2. Kenapa kita harus? Mari kita gunakan mantra penyembunyian dan berjalan-jalan di aula audiens terlebih dahulu. Saya tidak berpikir orang-orang fana itu akan melihat kita, kata Hou Fei dengan nada tidak peduli. Mantra penyembunyian ini dapat menipu mata tetapi tidak efektif terhadap indera suci Siuzenis. Lier juga mengatakan dengan sedikit kegembiraan, pengadilan pagi. Bagus, Qin Yu, saya belum pernah melihatnya. Ayo pergi. Qin Yu tidak punya pilihan selain setuju, baiklah,
tapi izinkan saya memberitahu Anda sesuatu dulu. Para pejabat dan jenderal itu semuanya manusia, jadi kalian semua tidak boleh mempermainkan mereka. Dan ketika Anda tiba di aula audiensi, bersikaplah sedikit sopan. Petik 2 titik titik. Kakak, jangan khawatir. Hou Fei adalah yang pertama menyelam dengan cepat. Tubuhnya menghilang di siang hari bolong segera seperti flash. Namun, dengan menggunakan perasaan suci mereka, seorang Siuzenis akan dengan mudah melihat bahwa dia menyelam dengan sangat cepat. Setelah itu, Qin Yu, Lier, dan Hei Yu juga menyelam. Titik titik. Di aula audiensi, Qin Zheng duduk tinggi di atas tahta. Ada suasana keagungan yang agung tentang dia. Para pejabat sipil dan jenderal berdiri dalam dua baris di aula. Kakak Qin Yu, Qin Feng, berada di puncak satu baris. Ia seorang marsal dan juga seorang pangeran sehingga secara alami ia menempati posisi teratas. Yang mulia, Kabupaten Zen yang telah melaporkan bahwa tanggul di sepanjang Sungai Wu telah meledak baru-baru ini karena hujan lebat yang terus-menerus. Kota Suling, Kota Lan dan beberapa kota lain di Kabupaten Zen yang telah menderita banjir serius yang telah menyebabkan lebih dari 1 juta orang menjadi miskin dan kehilangan tempat tinggal. Setelah mendengarkan laporan resmi ini, Qin Zheng mengerutkan kening dalam-dalam. Apakah Anda memiliki detail situasi? Kata Qin Zheng dingin. Saat ini dia sangat tidak bahagia. Pejabat itu dengan segera mengatakan. Ini adalah informasi terperinci tentang kota-kota dan daerah-daerah yang dilanda bencana. Seorang Kasim kemudian menerimanya dan menyerahkannya kepada Qin Zheng secara langsung. Titik titik. Berdiri di sudut aula penonton menyaksikan saudara lelakinya yang kedua menangani urusan nasional, Qin Yu tidak bisa menahan senyum tipis. Meskipun ada jarak yang cukup jauh antara masalah manusia dan orang-orang Siuzenis, Qin Yu meninggalkan rumah hanya sekitar 10 tahun yang lalu sehingga dia masih memiliki hati manusia. Hal penting yang harus dilakukan sekarang adalah, pertama, menyediakan perumahan bagi para korban bencana, dan kedua, mengendalikan banjir dan mencegah bencana lebih lanjut dengan mengeringkan air dan mengisi celah di dalam tanggul. Qin Zheng memberikan perintahnya dengan sangat cepat. Dia mengirim utusan ke Kaisaran dan memerintahkan 200.000 pasukan reguler dan 300.000 cadangan kuat Kabupaten Zen yang untuk bekerja sama mengendalikan banjir dan mencegah bencana lebih lanjut. Perintah tentang makanan dan pakaian untuk meringankan korban bencana juga diberikan dengan sangat cepat. Pengadilan berakhir. Suara bernada tinggi dari seorang Kasim naik. Setelah itu, petugas meninggalkan ruang audiensi dengan tertib. Kakak laki-laki, kakak kedua. Qin Yu berkata kepada Qin Feng dan Qin Zheng langsung melalui komunikasi akal sehat. Tubuh Qin Zheng, yang masih merenungkan hal-hal yang berhubungan dengan bencana, mendapat kejutan. Dia kemudian pergi ke ekstasi. Qin Feng, yang sudah berjalan keluar dari aula, berbalik dan kembali. Sebuah cahaya berkedip pada tubuh Qin Yu saat dia menghilangkan mantra penyembunyiannya dan muncul di ruang audiensi. Xiao Yu, melihat Qin Yu muncul di aula tiba-tiba, Qin Zheng dan Qin Feng keduanya menatapnya dengan tak percaya. Dibandingkan dengan ketika dia meninggalkan benua Qianlong, Qin Yu terlihat hampir sama. Hanya saja dia menjadi lebih dewasa, matanya lebih dalam dan tubuhnya secara otomatis mengeluarkan udara yang menindas, yang secara alami dimiliki oleh seseorang yang berada pada posisi tinggi. Kepala Kasim akan berteriak, pembunuh, tetapi dia segera menelan kata ini kembali ke perutnya ketika dia memperhatikan ekspresi dan nada kaisar dan pangeran. Kakak laki-laki, saudara kedua. Qin Yu tidak bisa menahan pengangkatan di wajahnya. Qin Zheng segera bergegas menyusuri lorong. Tiga bersaudara kemudian saling memeluk dengan penuh semangat tiba-tiba. Haha, Xiao Yu, aku tidak pernah berpikir kamu akan pergi selama 10 tahun penuh. Kami sangat khawatir selama 10 tahun terakhir karena tidak ada berita tentang Anda. Haha, Qin Zheng tertawa keras. Dia jelas sangat bersemangat saat ini. Qin Feng juga memeluk Qin Yu dengan erat, siapa yang bisa berpikir? Siapa yang bisa berpikir? Sudah 10 tahun, oh my, 10 tahun. Petik 2 titik titik. Bukankah aku baru saja kembali? Qin Yu juga tertawa terbahak-bahak. Pada saat ini, Lier, Hei Yu dan Hou Fei juga menghapus mantra penyembunyian mereka dan muncul di depan Qin Feng dan Qin Zheng, yang mengejutkan mereka. Mereka tentu tahu Xiao Hei tetapi tidak tahu Hou Fei dan Lier. Xiao Yu, mereka, tanya Qin Zheng ragu. Qin Yu memperkenalkan sambil tersenyum, Anda harus sudah tahu Xiao Hei. Ini adalah, kakak, aku Hou Fei.
Qin Yu adalah kakak laki-laki saya. Kalian berdua bocah adalah kakak laki-laki saya yang kedua dan kakak laki-laki, tetapi Anda benar-benar terlalu lemah. Lupakan, aku bisa menganggapmu saudara-saudaraku. Hou Fei berkata sambil menggelengkan kepalanya dengan angkuh. Qin Feng berkata sambil tersenyum, Xiao Yu, saudaramu ini sangat mudah. Sebagai seorang marsal, ia telah bertemu banyak pria lugas di ketentaraan. Orang-orang itu hanya menghormati kekuasaan. Tidak peduli seberapa tinggi pangkat Anda, mereka hanya akan mempercayai Anda jika Anda lebih kuat dari mereka. Apakah ini, saudara ipar saya? Qin Zheng menatap Lier dan berkata. Namun Qin Yu sengaja diam. Hanya ketika Lier sepertinya akan marah barulah dia berkata sambil tersenyum, dia adalah adik perempuan junior saya, belum kakak iparmu. Petik 2 titik titik. Belum saudara ipar kita, saya sudah tahu apa maksud Anda, Xiao Yu. Kata Qin Feng dengan ekspresi tercerahkan. Sekarang dia tidak, tapi di masa depan dia akan menjadi, kan? Apakah saya salah? Nona Lier. Petik 2 titik titik. Lier menatap Qin Yu. Kamu akan membayar untuk ini, Qin Yu. Kata-kata, kejam, itu muncul di benaknya, tetapi dia tersenyum puas. Dia tahu bahwa Lier pemalu dan dia hanya akan menjadi agak hidup di depan orang-orang yang akrab dengannya, dan dia tidak akan berubah menjadi kekerasan di depan orang asing. Kakak laki-laki, kakak kedua, jangan mengolok-olok adik perempuanku. Benar, di mana ayah? Dan di mana Paman Feng? Kata Qin Yu tersenyum. Qin Zheng berkata tanpa penundaan, ayah dan Paman Feng sedang melakukan pelatihan tertutup. Anda beruntung datang ke sini saat ini. Tetapi mereka harus keluar dalam waktu setengah tahun. Terakhir kali ayah melakukan pelatihan tertutup selama 1 tahun dan kali ini dia sudah melakukannya hampir setengah tahun. Petik 2 titik titik. Qin Yu sedikit sedih karena dia tidak bisa melihat ayahnya segera. Tidak masalah. Sekarang saya sudah mendapatkan wilayah saya sendiri di dunia Xiuzhen di luar negeri sehingga saya juga tidak terburu-buru untuk pergi. Tidak akan ada masalah bahkan jika saya tinggal di sini selama 100 atau 200 tahun, katanya sambil tersenyum. Dengan kecepatan tertinggi saat ini, ia dapat mencapai menara stelar dari benua Qianlong hanya dalam beberapa hari. Dan setelah melalui 6-9 Heavenly Tribulation, mungkin dia bahkan akan mampu menempuh jarak antara Stellar Tower dan benua Qianlong dalam sehari. Haha, ini bagus. Kami saudara tidak akan harus hidup terpisah lagi, kata Qin Zheng dengan tawa nyaring. Lalu dia tiba-tiba teringat satu hal dan berkata, Xiao Yu, tahukah Anda bahwa kakak akan segera mengambil kesengsaraan surgawi 4-9? Oh, Qin Yu senang. Dia segera menyapu dengan akal suci dan melihat bahwa Qin Feng sudah berada di puncak tingkat Xiantian dan memang akan menjalani kesengsaraan kecil dalam waktu dekat. Kesengsaraan surgawi 4-9. Menggunakan senjata suci kelas menengah, kakak pasti bisa mengatasinya dengan mudah. Haha, kakak kedua, kau juga harus berlatih keras, sehingga kami saudara tidak akan pernah harus berpisah. Tapi mengapa Anda tidak mencapai tingkat Xiantian? Dengan sapuan akal budinya, Qin Yu secara alami menemukan tingkat kekuatan Qin Zheng. Qin Zheng berkata dengan frustrasi, saya tidak pandai berlatih. Tidak ada yang bisa saya lakukan karena saya tidak berbakat. Petik 2 titik titik. Tidak berbakat apa? Qin Yu sekarang adalah salah satu dari 6 pemimpin besar dunia Xiuzhen di luar negeri. Jadi jika dia bahkan tidak bisa membantu kerabatnya mencapai tingkat Xiantian maka dia akan terlalu berguna. Jangan khawatir, saya akan membuat beberapa pil untuk Anda kapan-kapan, membantu Anda mencapai tingkat Xiantian secara langsung. Qin Yu telah memperoleh Treasure Storing Palace dan memiliki banyak bahan. Jika Anda tidak ingin menunggu, saya akan meminta pendeta Yan Su dan yang lainnya untuk beberapa pil basis bangunan. Dia mengatakan dengan cara yang sama sekali tidak peduli. Di dunia Xiuzhen, para murid sekolah yang penting umumnya mengambil pil basis bangunan pada awalnya untuk dengan cepat membangun fondasi mereka dan mencapai tingkat Xiantian. Bagi praktisi internal yang fana, tingkat Xiantian sangat sulit dijangkau, tetapi bagi Xiuzhen, ini hanyalah langkah awal. Mengingat status Qin Yu saat ini, ia dapat memperoleh pil basis bangunan sesuka hati.